Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabar kalian di rumah? Rosa senang sekali ketemu kalian juga di rumah. Halo Rosa. Wih, girang banget ya. Kenapa ya? Dapat hadiah atau bawa makanan ini? Enggak Rosa, hari ini kan hari Minggu, saatnya untuk ibadah. Oh, jadi sudah siap untuk Memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap juga memuji Tuhan? Mari kita pujikan pujian apa, Rosa? Hatiku penuh nyanyian. Sama kayak harinya Rosa Hilda ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita pujikan lagi, Rosa. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Nah, kita mau berdoa, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, berdoa yang baik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bertemu kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami dari tidur semalam. Kau juga memberkati kami bisa siap untuk memuji dan mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rosilda, Ya Rosa, aku punya tebakan nih. apa itu? Binatang yang sangat buas. Macan. Bukan macan. Tapi macan itu juga buas Rosa. Iya, bener buas. Ada lagi. Apa? Binatangnya ini makanya daging. Gitu bunyinya. Singa ya? Bener. Singa. Rosa pernah ketemu singa? Cuman di HP, lihat di HP sama lihat di kebun binatang. Oh, dan dia pernah nggak ketemu singa? Siapa di sini yang pernah ke kebun binatang? Atau enggak dari gadget lihat gimana sih bentuknya singa? Tapi Rosilda pernah nggak pegang singa? Takut Rosa, nanti kalau dimakan gimana? Iya bener, karena singanya makan daging adik-adik. Rosa ada tebakan lagi nih. Rosa, Apa? Rosilda ada tebak lagi ya? Ya, Oke. Binatang yang hidup dalam air. ikan dong pastinya. Nah, ikan sih. Ya bener ikan. Ada lagi, ada banyak ya tentunya. Tapi Rosa pernah makan ikan? Pernah. Adik-adik pernah nggak makan ikan? Kalau gitu Rosilda pernah nggak dimakan sama ikan? Wah, nggak pernah Rosa. Buktinya sekarang aku masih ada di sini. Benar ya jadi nggak ada seorang pun yang pernah dimakan sama ikan. Ada lagi juga, ada seorang pun yang berani bersebelahan sama singa. Takutnya apa? Takut dimakan. Tapi di dalam Alkitab ada loh. Oh iya Rosa? Iya, kenapa Siapa coba ya? Rosa? Namanya Bapak Daniel dan Bapak Yunus. Karena kasihnya kepada Allah tetap pelihara loh. Meskipun binatangnya buas, meskipun binatangnya makan daging, tapi Allah tetap pelihara. Sama kayak lagu ini nih, karena kasihnya.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk. Kita mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Persembahannya adik-adik boleh simpan dulu, atau enggak kalau adik-adik mau keluar boleh nitipkan mama sama papa untuk dimampirkan ke gereja. Jangan lupa ditaruh dalam amplop, terus kasih nama kalian dari pos PI Aletheia gitu. Atau misalkan kalau adik-adik bisa memberikan persembahan, ditransfer ke rekening gereja. Kalau kesusahan bisa disimpan dulu di amplop, nanti kalau ibadah tatap muka bisa dibawa diserahkan ke losnya. Mari kita bersama-sama pujikan dalam perahu. Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan bahasa cipta. Bahasa
sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita lihat ilustrasi berikut ini ya. Main petak umpet yuk. Boleh tuh. Ayo. Yaudah, kita shoot dulu ya. Jreng. Jreng. Kamu jadi mau pilih 50 lambat atau 100 cepat? Aku pilih 100 cepat aja deh. Yaudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh, aku sembunyi di mana ya? Sini aja deh. Di mana ya? Enggak. Tara. Kayaknya di sini. Aduh, ketahuan. Lari. Woi, mau kemana? Di Alkitab juga ada salah satu tokoh yang mau bersembunyi adik-adik, tapi bersembunyi dari Allah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami masih boleh beribadah, masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Suatu hari Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke kota bernama Niniwe. Allah ingin supaya Yunus mengatakan bahwa Allah ini sangat mengasihi orang-orang di Niniwe. Tapi Yunus tidak mau melakukannya adik-adik. Karena menurut Yunus, orang-orang di sana itu jahat dan suka berbuat dosa. Dan menurut Yunus juga tidak layak mereka ini untuk mendapat pengampunan dari Allah. Yunus memilih kabur adik-adik. Dia mau pergi menjauh dari Allah, pergi yang jauh dan mau bersembunyi dari Tuhan. Dia pergi ke kota bernama Tarsis, bukannya ke Niniwe. Tapi di tengah perjalanan, dia perjalanan menggunakan kapal adik-adik. Di tengah perjalanan ini, Yunus tertidur. Ada badai yang sangat besar mengguncangkan seluruh kapal, seluruh isi kapal ini. Orang-orang ketakutan adik-adik, ketakutan. Tapi Yunus masih tertidur. Orang-orang berteriak, tolong, tolong. Ketakutan adik-adik. Tapi Yunus tetap masih tidur. Lalu ada seseorang yang berkata, Yunus, bangun. Bagaimana bisa kamu tertidur? Ayo berdoa supaya Tuhan menjawab doamu dan menyelamatkan kita, kata orang itu. Lalu Yunus bangun adik-adik. Tapi badai semakin besar adik-adik. Lalu mereka berkata kepada Yunus, Yunus, apa yang sudah kamu lakukan sampai terjadi seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Yunus berkata, angkatlah aku dan lemparkan aku ke dalam air, supaya badai mereda. Ini semua salahku. Lalu mereka menuruti apa yang dikatakan oleh Yunus, dan sesuatu terjadi adik-adik. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Wah, Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu
ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan dan ada suara yang memanggil nama Yunus. Yunus, Yunus, bangun, pergilah ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini Yunus menaati apa yang dikatakan Allah dan Yunus pergi ke Niniwe. Ia mengatakan dan mengabarkan Injil. Yunus mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi orang-orang di Niniwe dan mau mengampuni dosa mereka jika mereka mau bertobat. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Yunus pasal 3 ayat 4 sampai 10. Saya akan bacakan Yunus pasal 3 ayat 4 sampai 10. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, raja dan orang-orang yang percaya berdoa dan mengenakan kain kabung, adik-adik, seperti pada gambar ini. Nah, di gambar ini semua orang di Niniwe berlutut, berpuasa dan berdoa kepada Allah meminta pengampunan. Allah yang melihat hal itu, melihat perbuatan mereka, Allah tahu bahwa mereka ini melakukannya dengan tulus hati dan sungguh-sungguh, adik-adik. Mereka sungguh-sungguh tidak lagi melakukan kejahatan. Allah pun tidak jadi menghukum mereka. Nah, adik-adik, sama seperti kita, Tuhan memberi perintah kepada kita untuk jujur, tidak boleh bohong, dan kita harus taat. Misalnya, sekolah online sekarang kan, lagi sekolah online dan kita lagi ulangan. Tapi kita malah tanya temen lewat chat, tanya jawaban, terus tanya Google. Itu nggak boleh ya, adik-adik. Sama aja kita berbohong, tidak mengerjakan sendiri. Sama aja itu melanggar perintah Tuhan tentang kejujuran. Nah, cerita hari ini sudah selesai. Silakan adik-adik mengambil catatan mingguannya dan selamat mencatat catatan mingguan. Nah, sudah selesai mencatat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat taat untuk menjalankan firman-Mu di kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh berlaku jujur Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, dadah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan terima kasih Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.